Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang ke-9 setelah ujian akhir semester kemarin. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan dari materi kemarin, yaitu hari ini kita akan masuk di capaian mata kuliah yang ke berapa ini? Kita lanjut di tafsir ahkam. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awal dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita interaksikan ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua. Hari ini kita akan masuk di capaian mata kuliah yang ke-12, yaitu pemikiran ulama tentang maqasidul Quran dan tafsir maqasidi. Sekali lagi, pemikiran ulama tentang maqasidul Quran dan tafsir maqasidi. Pemikiran ulama maqasidul syariah dan maqasidi ini adalah deskripsi pemikiran Al-Juwaini, Al-Syatibi, Al-Ghazali, Thahir bin Ashur, Jasir Auda, Toha Jabir Al-Alwani, dan Muhammad At-Talibi. Yang pertama adalah review Al-Ghazali terhadap metodologi riset ilmu Islam klasik, bahwa Muhammad Al-Ghazali mengkritisi metode-metode yang dipakai para ulama klasik lintas keilmuan, ilmu fikih, bahasa, kalam, tasawuf, tafsir, dan ulumul Quran. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana kita mendapatkan manfaat dan metode-metode itu untuk kembali pada sumber asli, yaitu Al-Quran. Apakah warisan metodologis ini wajib bagi kita? Padahal bukanlah ia merupakan bentuk ijtihad yang mewujudkan berbagai dimensi yang bagus untuk mencapai visi Al-Quran. Artinya apa? Bahwa keseluruhan metode itu ada pertanyaan, apakah kemudian akan kembali kepada sumber keaslian? Maka tentu jika terkait dengan kaidah-kaidah, maka metodologi riset ini akan mengambil peran yang besar yang berkaitan dengan itu. Maka ada beberapa fondasi dasar yang melatar belakangi terbentuknya metode dan pemikiran Al-Ghazali dalam pendekatan Al-Quran adalah satu, beliau berpegang pada pandangan yang bersifat universal dan komprehensif. Artinya, Al-Quran itu adalah universal dan komprehensif. Mujmal atau ijmal, kemujmalan Al-Quran itu bisa dilihat dari beberapa ayat yang berkaitan dengan kajian-kajian hukum yang berkaitan dengan pandangan-pandangan, dan kemudian secara tafsili terperinci itu kembali dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Yang kedua, menembus spirit Al-Quran dan melalui bentuk ijtihad formal. Pendekatan maqasid terhadap Al-Quran mengharuskan bisa menembus ke dalam jiwanya, hakikatnya, menyebur pada kedalamannya dan mengkaji berbagai problem dan permasalahan dalam kerangka spirit Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah pembacaan mendalam terhadap teks dan melampaui pembacaan yang literal. Perlu melanjutkan pemahaman yang mendalam tentang teks dan melampaui semua pembacaan literal yang menghalang akses menuju dimensi Al-Quran secara komprehensif dan tujuan umum teks.